Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 10 yang berbahagia. Apa kabar semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan semangat untuk melaksanakan pembelajaran meskipun kita harus belajar daring di rumah masing-masing seperti ini. Nah, perkenalkan nama kakak Zazan Arindias, biasa dipanggil Kak Zazan. Nah, saat ini kakak merupakan mahasiswa semester 5 dari Pendidikan Biologi FIBA UNS. Nah, sudah siapkah untuk adik semuanya mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini? Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa tidak pernah dicukupkan. Nah, mengawali kegiatan belajar kita hari ini untuk menanamkan sikap disiplin, maka adik-adik juga sudah diperkenankan untuk mengisi presensi ya. Link presensi melalui Gform sudah kakak bagikan melalui WhatsApp grup adik-adik. Nah, silahkan diisi. Nah, sambil mengisi, kita mulai saja belajar hari ini. Namun, kakak juga ingin menghimbau pada adik semuanya, meskipun pembelajaran kita hari ini dilaksanakan secara daring, harapannya kalian mampu mengikuti dengan baik dan juga tetap harus melaksanakan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Nah, setelah ini kakak akan melakukan share screen mengenai materi pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, ini merupakan presentasi mengenai materi yang akan kita bahas untuk hari ini. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri, di sini ada KD kompetensi dasar. Nah, KD yang kakak gunakan di sini adalah KD 3.2 dan 4.2 tentang keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran sendiri yang pertama, itu peserta didik dapat menganalisa keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis, dan ekosistem melalui metode pembelajaran kolaboratif, yaitu observasi, eksplorasi, dan diskusi untuk menumbuhkan sikap ilmiah. Yang kedua, peserta didik mampu menyajikan karya berupa poster tentang keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis, dan ekosistem berdasarkan hasil observasi. Nah, selanjutnya di sini adik-adik bisa melihat video yang sudah kakak share linknya, ada di PPT di WA Group ya, bisa kalian klik di video itu. Nah, mungkin adik-adik yang sudah menonton video, jangan lupa juga dipahami dan juga dianalisis. Kira-kira ada berapa banyak sih tumbuhan dan hewan yang ada di dalam video tersebut? Apakah kalian bisa menyebutkan beberapa contoh flora dan fauna yang ada di dalam video tersebut? Terus kemudian mengenai Indonesia sendiri, kenapa sih kok pernah dengar nggak istilah Indonesia itu negara yang mega biodiversitas? Nah, di sini video ini merupakan salah satu ciri-cirinya. Kenapa sih kok Indonesia disebut sebagai negara mega biodiversitas? Terus kaitannya dengan ragam flora dan fauna seperti di dalam video tersebut itu apa? Nah, mungkin untuk pembahasan selanjutnya, semoga adik-adik lebih memahami mengenai ini. Gelar Indonesia, kenapa kok bisa disebut sebagai negara mega biodiversitas? Nah, mega biodiversitas itu memiliki dua makna kata ya, mega dan biodiverse. Mega itu artinya sangat besar dan biodiversitas itu keanekaragaman hayati. Nah, artinya mega biodiversitas secara harfiah itu merupakan keanekaragaman hayati yang sangat besar. Untuk keanekaragaman hayati di Indonesia sendiri, ini sebagai dasar munculnya konsep keanekaragaman dan keseragaman. Jadi adanya keanekaragaman itu kan berbeda kalau keseragaman sama. Nah, keanekaragaman ini juga dipengaruhi oleh kegiatan manusia. Kemudian untuk keanekaragaman hayati juga dapat dilihat melalui berbagai tingkatan, antara lain keanekaragaman hayati di tingkat gen, spesies, dan juga ekosistem. Kemudian tadi mengenai kegiatan manusia yang mempengaruhi biodiversitas itu terdiri dari kegiatan yang menguntungkan dan yang merugikan. Untuk yang menguntungkan itu pastinya ya manusia atau bangsa yang memelihara ekosistemnya atau menghargai keanekaragaman hayati yang ada dengan cara melaksanakan pelestarian keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Sedangkan yang negatif atau yang merugikan itu manusia yang merusak alam. Karena itu termasuk eksploitasi dan mematikan keanekaragaman hayati yang ada gitu. Nah, selanjutnya kakak akan menjelaskan mengenai keanekaragaman hayati tingkat gen. Ada yang tahu ini gambar apa? Pasti tahu semua ya. Di sekitar rumah kalian pasti ada gitu.
Nah, untuk yang gambar di sebelah kiri itu ada bunga mawar dan sebelah kanan itu ada ayam. Kenapa kok mereka disebut sebagai keanekaragaman tingkat gen? Ayo, bunga mawar ini kenapa sih kok bisa ini loh warna-warninya itu menarik gitu, terutama warna kelopak bunganya yang beraneka ragam. Sama sebenarnya mereka itu sama, namanya nama latinnya itu Rosa hybrida, tapi kok bisa berbagai macam gitu, warna-warni gitu. Ada yang tahu nggak kenapa? Jadi menurut teori yang ada untuk mengapa sih bunga mawar kok bisa kelopaknya itu berwarna-warni, yaitu karena terjadi keanekaragaman tingkat gen. Nah, gen sendiri kan nanti mengatur ini pewarisan sifatnya. Nah, nanti misal antara bunga mawar yang satu dengan yang lain mengadakan perkawinan, nah itu akan terjadi keturunan yang baru, dan perkawinannya itu kan unsurnya itu ada gen resesif dan dominan. Nah, manakala gen resesif bertemu dengan dominan maupun sesamanya akan menghasilkan keturunan yang baru. Nah, keturunan baru inilah yang menyebabkan keanekaragaman yang ada seperti itu. Pada ayam juga sama. Terus misal contoh lain, kalian juga bisa mengamati tentang mangga. Buah mangga itu ada yang namanya mangga golek, mangga harum manis, mangga mana lagi, mangga apel gitu-gitu. Sama mangga, tapi ukurannya berbeda, rasanya berbeda gitu. Yaitu karena dipengaruhi oleh genetisnya, dari perkawinannya juga mempengaruhi keturunan yang dihasilkan. Kemudian selanjutnya mengenai keanekaragaman tingkat spesies. Bisa dilihat di sebelah kiri itu adalah gambar pohon-pohon yang sudah tidak asing ya pastinya. Kalian pasti pernah melihat kan kayak ada pinang, lontar, aren, dan kelapa sawit. Bisa kita lihat secara sekilas itu pohon-pohon itu hampir mirip, tapi ternyata beda spesies loh. Nah, ini tuh juga termasuk keanekaragaman hayati, namun tingkatannya udah berbeda. Tingkatannya merupakan keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies. Kenapa sih disebut keanekaragaman hayati tingkat jenis? Ya karena tanaman tersebut itu merupakan satu famili dari famili Palmae atau palem-paleman. Kemudian terjadinya perbedaan itu disebabkan juga oleh beberapa faktor seperti faktor genetis dan juga habitatnya. Misal nih, habitat kelapa sama habitat pinang kan berbeda sama habitat aren juga. Kelapa adanya di pantai biasanya, terus kelapa sawit biasanya di hutan hujan tropis, terus lontar misalnya di daerah pegunungan, terus pinang dan aren itu ada di dataran rendah gitu. Nah, itu merupakan penyebab sehingga terbentuklah ini keanekaragaman. Meskipun mereka satu famili, tapi habitatnya berbeda, terus dari segi genetisnya juga berbeda, menyebabkan ini keanekaragaman seperti itu. Sama juga dengan yang faunanya, kayak harimau, singa, kucing, citah, itu juga mereka satu famili, tapi ya karena habitatnya berbeda dan hasil perkawinannya berbeda, kemudian menghasilkan spesies yang berbeda gitu. Dan itu merupakan keanekaragaman tingkat spesies. Kemudian yang paling besar nih, ini ada yang paling luas keanekaragamannya itu ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, ekosistem di sini terdapat beberapa contoh seperti hutan, semak, perkebunan, terumbu karang, laut, dan danau. Bisa kita lihat pada video awal tadi yang sudah kakak share link di WAG, itu bahwa Indonesia itu sebagai negara mega biodiversitas memiliki ekosistem hutan hujan tropis yang sangat eksotis, di mana hutan hujan tropis ini termasuk salah satu surga kehidupan bagi flora dan fauna di dunia gitu. Tidak hanya mau di video yang aku berikan tadi, sebenarnya dari adik-adik semua juga yang ada di rumah bisa kok melihat ekosistem sekitar kalian kayak gimana. Misal ada sawah, perkebunan, pantai, hutan mangrove, dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu ekosistem karena di dalam satu kesatuan tersebut terdapat beberapa unsur biotik dan abiotik penyusunnya. Dan unsur biotik dan abiotik itu mungkin juga terdapat ini nih, keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat jenis. Nah, itu disatukan oleh satu packaging namanya keanekaragaman tingkat ekosistem, yang mana jangkauannya lebih luas gitu. Nah, ini dimana nih adik-adik semuanya setelah melihat berbagai macam flora dan fauna tadi, pastinya kalian semakin bersyukur bukan bahwa negara Indonesia itu memiliki berbagai sumber daya yang melimpah. Nah, kita telah memasuki akhir dari pembelajaran biologi kali ini, tapi bukan yang terakhir ya. Nah, kakak minta adik-adik nanti coba kalian keluar rumah, kemudian mengamati apa saja sih flora maupun fauna yang adik-adik temukan di sekitar rumah.
Kemudian nanti kalian kelompokkan di dalam tabel, lalu dianalisis secara berkelompok ya analisisnya, tapi untuk pengamatannya secara individu. Apakah pengelompokan yang kalian lakukan itu termasuk pengelompokan menghasilkan keanekaragaman tingkat gen, spesies maupun ekosistem bisa dicatat di tabel tersebut. Nah, harapannya nanti pertemuan selanjutnya adik-adik bisa menyampaikan hasil observasinya beserta bukti dokumentasi yang mendukung gitu. Nah, nanti kalian boleh banget nih misal nemu tanaman yang nggak tahu namanya apa atau hewan yang nggak tahu namanya apa, bisa banget cari bantuan lewat internet gitu, nggak apa-apa. Yang penting kalian tetap ini sesuai yang kakak instruksikan. Maksudnya pengelompokannya harus benar-benar paham dan flora faunanya itu ya yang kalian temukan di sekitar rumah gitu ya. Nah, ini yang paling akhir nih. Di sini kakak akan melakukan penilaian singkat. Ya, penilaian singkat untuk mengetes sejauh mana sih kemampuan kalian dalam materi hari ini terkait materi yang kakak sampaikan tentang keanekaragaman hayati ini. Dan di sini kakak ada link post test. Kalian bisa mengaksesnya di bit.ly/posttestkehati. Cuman dikit kok. Itu juga cuman perlu ini pemahaman kalian sesuai dengan lingkungan sekitar kalian seperti itu. Nah, ini juga menekankan untuk yang tadi kan suruh kakak minta mengobservasi lingkungan sekitar. Nah, nanti dimasukkan di tabelnya bentuknya seperti ini gitu. Jadi nanti ada yang kelompok hewan dan kelompok tumbuhan atau kelompok tim flora dan tim fauna gitu. Nanti kalian cari aja faunanya, flora maupun fauna yang ada di sekitar kalian, terus kalian analisis, masukkan di tabel, terus nanti secara berkelompok nanti dibagi ya, yang ini nanti setiap siswa itu kan memperoleh data observasi. Nah, kemudian kelas ini dibagi menjadi 2 kelompok berdasarkan nomor absen ganjil genap aja, nggak apa-apa. Kemudian untuk nomor ganjil itu fokus kepada pengelompokan flora dan nomor genapnya itu fokus ke pengelompokan faunanya. Nah, untuk keanekaragaman ekosistem kedua kelompok bisa menyesuaikan. Jadi ekosistem itu wajib ada di kedua kelompok itu. Terus nanti hasil akhir dari penugasan kelompok ini adalah kalian membuat poster yang kreatif. Nah, nanti dibuat aja poster kayak gini, tim flora ini, tim flora tadi kelompok tumbuhan yang kami temukan ini, di ekosistem seperti ini, ekosistem penyusunnya seperti ini, sama juga di tim fauna kayak gitu ya. Minggu depan masing-masing perwakilan kelompok bisa mempresentasikan di depan audiens terkait dengan poster yang sudah kalian buat. Oke, jangan lupa juga dikerjakan post testnya. Kakak beri waktu 24 jam dimulai dari tadi sudah setelah kakak share link di WAG. Oke, baik adik-adik yang saya banggakan. Akhirnya kita telah menyelesaikan ya pembelajaran biologi untuk hari ini. Gimana perasaannya? Semoga dipahami ya. Semoga juga adik-adik semuanya senantiasa diberi kesehatan selama masa pandemi seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk penugasan yang sangat menyenangkan tadi. Ya, gimana nggak menyenangkan? Orang cuman ini melakukan observasi di lingkungan rumah kalian, kemudian mencatat dan membuat poster sekreatif kalian. Kalian berkreasi, mau ditempel-tempel, dikasih tulisan word arts atau mau diwarnain apa-apa gitu, nggak apa-apa, yang penting kreatif dan sesuai dengan instruksi. Maksudnya memahami esensi dari pembelajaran hari ini mengenai ini loh yang termasuk keanekaragaman tingkat gen, ini loh aku udah bisa membedakan keanekaragaman tingkat jenis, di ekosistem rumah aku ada ini loh gitu. Kalian nanti bisa berkreasi dengan poster berkelompok gitu ya. Nah, sekian materi biologi yang bisa kakak sampaikan mengenai keanekaragaman hayati di Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas partisipasi adik-adik semuanya. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.